Yang pertama, kesehatan berbasis data dikembangkan sesuai dengan pengembangan muatan datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Nur Fajrianti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi kesehatan. Informasi kesehatan adalah kumpulan dan prosedur yang terorganisir dan bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat memperbaiki keputusan yang berkaitan dengan manajemen pelayanan kesehatan di setiap tingkat. Bentuk-bentuk sistem informasi kesehatan. Yang pertama, sistem informasi di fasilitas kesehatan. Terdapat sistem informasi di rumah sakit dan sistem informasi di puskesmas. Yang kedua, sistem informasi di masyarakat. Terdapat pemantauan wilayah setempat dan surveillance tuberkulosis. Rencana strategi wilayah sistem informasi kesehatan. Yang pertama, pengembangan kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan di sistem informasi kesehatan. Yang kedua, desain sistem informasi dan pemeliharaan. Yang ketiga, pengembangan dan alokasi sumber daya sistem informasi kesehatan. Yang keempat, penerapan informasi dan teknologi komunikasi. Yang kelima, promosi kualitas data. Yang keenam, pemasaran efektif produk sistem informasi kesehatan. Yang ketujuh, memperkuat data sharing, analisis pembagian, dan pemanfaat di semua tingkat. Yang kedelapan, peningkatan mekanisme informasi, kerjasama, dan koordinasi yang efektif. Dan yang kesembilan, memperkuat pengumpulan data dan pemanfaatan dalam sistem desentralisasi. Peran sistem informasi kesehatan terbagi menjadi 7. Yang pertama, upaya kesehatan. Yang kedua, penelitian dan pengembangan kesehatan. Yang ketiga, pembiayaan kesehatan. Yang keempat, kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Yang kelima, manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Yang keenam, sumber daya manusia kesehatan. Dan yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat. Peran sistem informasi kesehatan oleh HMN bagi menjadi 3. Yang pertama, input, yaitu sumber daya sistem informasi. Yang kedua, proses, yaitu indikator, sumber data, dan manajemen data. Dan yang ketiga, output, yaitu produk informasi. Sumber daya sistem informasi kesehatan terbagi menjadi 5. Yang pertama, kebijakan informasi. Yang kedua, sumber daya finansial. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, infrastruktur komunikasi. Dan yang kelima, koordinasi dan kepemimpinan. Dari selanjutnya yaitu indikator. Indikator adalah sebuah perangkat atau variabel yang dapat diukur ke keadaan yang ditentukan berdasarkan hasil dari sebuah proses atau terjadinya kondisi yang ditentukan. Persyaratan indikator terbagi menjadi 5. Yang pertama, simple atau sederhana. Yang kedua, measurable atau dapat diukur. Yang ketiga, attributable atau bermanfaat. Yang keempat, reliable atau dapat dipercaya. Dan yang kelima, timely atau tepat waktu. Jenis indikator. Yang pertama, indikator yang diukur dalam bentuk absolut. Yang kedua, indikator yang diukur dalam bentuk proporsi. Yang ketiga, indikator yang diukur dalam bentuk rasio. Dan yang keempat, indikator yang diukur dalam bentuk rate. 3 faktor pengembangan indikator sistem informasi kesehatan. Yang pertama, faktor penentu kesehatan, yaitu sosial ekonomi, lingkungan, faktor penentu perilaku, dan genetik atau faktor penentu resiko. Yang kedua, sistem kesehatan, yaitu input dan output. Dan yang ketiga, status kesehatan, yaitu mortalitas, morbiditas, kecacatan, dan kesederhanaan. Ciri-ciri sumber data sistem informasi kesehatan. Yang pertama, pelayanan kesehatan berbasis sumber menghasilkan data sebagai hasil dari kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi dan operasional. Yang kedua, beberapa macam layanan kesehatan berbasis data. Yang ketiga, catatan kesehatan dan penyakit termasuk untuk pemberitahuan kasus penyakit. Dan yang keempat, laporan catatan pelayanan kesehatan tentang layanan yang diberikan fasilitas kesehatan serta selama panjangkauan dan di tingkat masyarakat. Dasar kebijakan sistem informasi kesehatan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab 14 Pasal 168 sampai 169. Yang kedua, Kepmenkes Nomor 50 garing Menkes garing SK garing 1 garing 1998 tentang pemberlakuan klasifikasi statistik internasional mengenai penyakit revisi ke-10 atau ICD-10. Yang ketiga, Kepmenkes Nomor 511 garing Menkes garing SK garing 5 garing 2002 tentang kebijakan dan strategi Signas. Yang keempat, Kepmenkes Nomor 932 garing Menkes garing SK garing 8 garing 2002 tentang juklek pengembangan Sigda di kabupaten atau kota. Dan yang kelima,
Permenkes nomor 004/Menkes/SK/1/2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. Konsep pengembangan sistem informasi kesehatan. Yang pertama, sistem informasi tidak identik dengan sistem komputerisasi. Yang kedua, sistem informasi organisasi adalah suatu sistem yang dinamis. Yang ketiga, sistem informasi harus mengikuti siklus hidup sistem. Yang keempat, daya guna sistem informasi sangat ditentukan oleh tingkat integritas sistem informasi itu sendiri. Kelima, keberhasilan pengembangan sistem informasi sangat bergantung pada strategi yang dipilih. Yang keenam, penjabaran sistem mudah sampai ke aplikasi menggunakan struktur hierarki yang mudah dipahami. Yang ketujuh, informasi telah menjadi aset organisasi karena keberadaannya. Dan yang kedelapan, pengembangan sistem informasi organisasi harus menggunakan pendekatan fungsi dan dilakukan secara menyeluruh. Aplikasi sistem informasi kesehatan terbagi menjadi 7. Yang pertama, sistem informasi puskesmas. Yang kedua, sistem informasi rumah sakit. Yang ketiga, sistem surveillance terpadu. Yang keempat, sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Yang kelima, sistem informasi obat. Yang keenam, sistem informasi sumber daya manusia. Dan yang ketujuh, sistem informasi etik kesehatan atau jaringan bimbang kesehatan. Aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama, aplikasi komunikasi data. Yang kedua, aplikasi data SPM. Yang ketiga, aplikasi pendataan puskesmas. Yang keempat, aplikasi Simpek. Dan yang kelima, aplikasi lainnya yang dikembangkan sesuai dengan pengembangan muatan datanya. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.